الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian akhir dari surat Yasin mulai ayat 1 sampai 83. Insyaallah ini hari Kamis, hari Senin besok kita lanjutin ayat 74. Nanti Kamis depan insyaallah kelar kalau Allah izinkan surat Yasin. Dan kita udah sampai ayat 70 kemarin, udah mulai bisa merasakan bedanya Yasin yang dulu sama surat Yasin yang sekarang-sekarang ini. Apa bedanya? Alhamdulillah udah apal, meskipun dikit-dikit banyak yang lupa. Yang kedua bedanya udah ngerti. Yang ketiga udah bisa makin khusyuk sholat kita. Dan kalau ayat 51 sampai 70 tentang huru-hara dahsyatnya hari kiamat, hisabnya, mizannya, berbangkitnya, sirotnya. Udah segitu huru-haranya diceritain. Nah, ini ayat 71 sampai 73 masih kembali lagi berbicara tentang orang yang masih nggak percaya, masih kafir terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ayah bunda perhatikan, surat Yasin ini adalah hiburan buat Rasulullah yang merasakan susahnya dakwah ketika di Mekah. Jadi ayat 1 sampai ayat 12 ceritakan tentang bagaimana Allah hibur, meskipun orang-orang pada nggak percaya, Allah hibur Rasulullah. Nah, cerita tentang orang-orang kafir Mekah yang susah untuk beriman. Di ujung 13 ayat juga disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir ya begitu. Ntar makin-makin tuh nantang-nantang. Padahal sebelum ayat 13 ayat terakhir ini 71 sampai 83, ayat 70 kemarin kita sudah bahas tuh liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Engkau bertugas Muhammad untuk memberi peringatan buat orang yang hatinya hidup aja. Kalau orang yang hatinya udah kafir, udah ketetapan Allah sudah berlaku. Jadi azab sudah Allah tetapkan buat mereka. Nah sekarang
Allah masih buka kesempatan buat orang buka hatinya nih. Dengan 3 ayat ini, 71, 72, 73. Nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat sama mata mereka. Apa itu? Hewan-hewan ternak mereka. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka perhatikan tanda kebesaran Allah bahwa Allah ciptakan buat mereka dari kuasa Allah, Allah ciptakan hewan-hewan ternak. Fahum laha malikun, mereka bisa menjadikan itu jadi aset. Mereka kuasai buat mereka. Hewan ternak itu apa aja? Ayah bunda, dari yang kecil sampai yang besar. Hewan ternak. Ada unggas, ayam, itik, bebek, apalagi. Ada yang kecil, kelinci. Ada kambing yang sedang. Jangkrik. Sapi, kerbau, jangkrik termasuk hewan ternak ya. Nggak bisa dinaikin itu. Hamster. Onta. Ini hewan ternak sudah dikasih definisinya sama Allah di ayat 72, 73 tuh. Yang bisa dimakan, bisa diminum. Jadi jangkrik tuh dimakan ya. Ada sih orang-orang Jawa tuh makan jangkrik tuh digoreng katanya enak. Bisa jadi peye namanya. Nah, ada Gelap. juga laron, laron jadi rempeye itu. Tapi itu bukan hewan ternak, tidak bisa diternak. Jadi dikasih tahu sama Allah tuh definisinya. Bisa ditunggangin, bisa dimakan, bisa diminum, dan manfaatnya banyak. Jadi hewan ternak ya, bunda. Meskipun nanti hewan ternaknya turunannya makin banyak, ikan aja makin banyak. Kesini dulu kita belum pernah tahu, sekarang banyak ikan-ikan yang bisa diternak dan menghasilkan uang yang banyak. Kayak sidat misalnya. Nggak tahu nih ayah bunda udah pernah makan belum sidat. Dan orang Indonesia jarang makannya, tapi rupanya begitu diternak, diekspor harganya mahal. Ada yang nggak pakai diternak, di Indonesia ditangkapnya di sawah, tapi di Jepang dan sekitarnya jadi barang mahal. Namanya belut. Kita di Indonesia suka jijik makan belut. Banyak yang masih jijik. Tapi barang mewah tuh di Jepang. Coba tulis yang tahu tuh namanya kalau di Jepang apa namanya itu. Unagi apa namanya kalau nggak salah. Jadi makanan mahal. Dan kayak begitu tuh hewan ternak ntar turunannya banyak Allah bikin. Allah ciptain buat kita. Yang dulunya kita belum tahu, ntar diternak orang. Terus dulu kita makan beras kayaknya sehat. Nah sekarang udah kurangin beras. Apa aja yang dimakan? Oh rupanya Indonesia ini kaya sekali dengan karbohidrat. Ada yang makan singkong, ada yang makan jagung, ada yang makan ubi. Oh Indonesia nih Masya Allah. Ada lagi nih sekarang. Porang namanya. Pokoknya dahsyat tuh. Nikmatan Allah. Nah ini Indonesia ini amat bersyukur. Jadi hewan ternak tuh banyak. Allah ciptakan. Jadi kan jadi aset. Kemarin tuh saya nggak ngomong PR. Rupanya habis begitu selesai kajian, nggak ada yang posting. Karena Usbub nggak ngasih PR. Jadi rupanya harus disebut PR. Kalau gitu. Jadi ayah bunda ntar cari. Dalam surat Ali Imran. Zuyina linnas hubu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayati dunya wallahu sampai selesai. Ini ujung ayat 71 ada kalimat laha malikun. Hewan ternak itu bisa jadi aset. Dan asetnya, ya bunda sekalian rahmati Allah disebutin aset-aset yang berharga yang dipengenin sama manusia banyak. Di ayat Ali Imran ayat berapa? Masih awal-awal. Zuyina linnas. Dibuat indah bagi manusia hubus syahwati minan nisa wal banin.
punya rasa kepengen terhadap lain jenis dan punya kepengen anak keturunan yang sehat, yang pintar-pintar. Minan nisa wal banin wal muqantarati minad dhahab wal fiddah, pengen punya emas, perak yang banyak. Wal khailil musawwamah, dan pengen punya kuda yang berhias. Maksudnya kendaraan-kendaraan yang mewah. Jadi merek-merek yang bagus pengen. Nah itu fitrah yang Allah ciptakan. Wal khailil musawwamati minad dhahab wal fiddah, emas, perak yang banyak, dan kemudian hewan ternak, dan semua aset diceritain sama Allah. Nah, hewan ternak dalam ayat itu juga aset. Jadi, laha malikun, mereka pengen menguasainya. Mereka pengen menjadikan aset. Hewan ternak. Wazallalnaha lahum, dan kami tundukkan hewan ternak itu. Ayah bunda pernah disosor sama angsang nggak, sama soang? Pernah nggak disosor? Iya, pada, pada ngangkat tangan. dicubit. Itu disosor tuh sakit, Benar. bisa bisa biru dan berhari-hari. Iya, betul. Tapi nggak tahu tuh yang menakutkan itu. Ntar bisa patuh banget. Bukan karena kita bisa membuat dia nunduk, tapi Allah yang membuat dia tunduk. Sapi nyembelihnya gampang. Ada yang satu orang bisa nyembelih. Ada satu kampung nggak bisa naklukin sapi. Kalau ke sapinya lagi ngamuk, lagi stres, biasanya Idul Adha tuh kalau dilihat teman-temannya udah mulai disembelih, wah ada yang stres. Itu bahkan yang lucunya ada yang lagi sholat Idul Adha langsung bubar karena ada sapi ngamuk. Sapinya stres. Itu yang disebut sama Allah, wazallalnaha lahum. Kami tundukkan. Kadang-kadang dulu kalau masih kecil banyak tuh gambar video anak kecil lagi nuntun kerbau ke sawah. Itu kalau kerbaunya ngamuk aja, das sekali ditanduk, ditabrak, selesai. Tapi itu disebut wazallalnaha lahum. Kami tundukkan hewan-hewan ternak itu. PR lagi ini buat ayah bunda. Rasulullah SAW pernah menundukkan onta yang ngamuk. Cari ya hadisnya ya. Kalau kita biasanya orang Indonesia senang sama legenda Joko Tingkir yang bisa berantem sama buaya, bisa mukul remuk kepala banteng. Nah, ini legendanya ganti. Belum tentu Joko Tingkir itu beneran. Legendanya ganti dengan hadis yang mulia. Hadis sahih Rasulullah nundukin onta ngamuk. Satu Madinah heboh ada onta ngamuk. Dan begitu Rasulullah datang ke kebun itu, orang-orang bilang, jangan ya Rasul, dia lagi ngamuk. Dan Rasulullah datang. Kelanjutan kisahnya cari PR. Ntar sepi lagi nih grup habis ini, nggak ada yang nyari PR. Jadi rupanya kalau Allah tundukin, tunduk. Kalau Allah izinin dia ngamuk, maka semuanya akan bakal lari kocar-kacir. Faminha rakubuhum. Dari antara hewan ternak itu ada yang bisa jadi tunggangan. Seperti apa? Seperti keledai bisa ditunggangin. Kemudian kuda bisa ditunggangin. Onta bisa ditunggangin. PR sama ya bunda. Keledai, kuda, onta, sapi. Kalau jadi tunggangan, jadi kendaraan, bawa penumpang, bawa dokar, bawa delman, bawa gerobak, kecepatannya berapa? Masing-masing cari. Kalau naik sapi berapa kecepatannya? Dulu masih ingat nggak? Mungkin ada orang tuanya, kakek neneknya punya itu tuh, punya kuda untuk dinaikin, ada punya sapi untuk bawain barang-barang gerobak. Onta
Onta ini bisa menjelajah bahkan sampai lintas benua, lintas negara. Kuda juga begitu. Rasulullah SAW kalau lagi apa namanya ekspedisi perdagangan, ekspedisi bisnis, rihlatas sita'i wa saif dalam surat apa itu ya? Surat Quraisy. Nah, kalau musim panas Rasulullah pergi ke Syam. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, ke utara, ke selatan. Nah, itu Rasul dan orang-orang Quraisy itu biasa tuh menggunakan unta, menggunakan kuda membawanya. Dan jarak tempuhnya, nah itu disebut urukubuhum. Wa min hayakulun. Dan dari hewan ternak itu mereka bisa makan. Ayah bunda, ada orang yang suka makan daging sapi di Indonesia. Ada yang sukanya makan daging kerbau. Dan kalau lagi lebaran pengennya motongnya kerbau. Nggak mau sapi katanya. Lebih enak daging kerbau. Ada selera orang kayak begitu. Dan kuda gimana, Bob? Kuda boleh dimakan nggak? Nah, ada yang pernah makan daging kuda kah, ayah bunda? Biasanya kalau ya buat buat yang laki-laki katanya supaya lebih perkasa. Soto di Makassar. Oh, soto di Makassar. Pokoknya kalau nyari daging kuda tuh lumayan susah, daging kerbau juga susah. Gene Nah ini kayak Ponto. Gene jadi Ponto. punto. Insya Allah di Di Aceh daging Bima kerbau. juga, di Sumba, Sumbawa juga banyak tuh daging kuda. Walau fiha manafi' dan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Hewan-hewan ternak itu. Wa masyarib dan banyak sekali yang bisa diminum. Manfaatnya udah disebutin sama Allah buat ditunggangin, buat jadi makanan, jadi minuman. Manfaatnya banyak. Bisa disewakan, bisa dijadikan rental, macam-macam. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Ayah bunda, catat nih PR. Hewan ternak yang halal dimakan, seperti ayam, bebek, kambing, sapi, unta, maka kotorannya najis atau tidak. Nah, PR. Sebab ulang nih, biar tahu ilmunya. Karena banyak yang bertanya. Kalau hewan ternak biasanya ayah bunda suka nernak burung misalnya. Ditaruh di atas rumah, digantung. Lewat kena kotoran baju. Padahal mau sholat, Bob. Padahal mau ngaji. Nah ini pertanyaan dan PR. Hewan ternak yang halal dimakan dagingnya, kotorannya itu najis atau tidak? PR buat ayah bunda. Dan cluenya ini ada cluenya nih. Rasulullah SAW bilang bahwa urinnya, mohon maaf nih, urinnya onta adalah obat. Cari ya hadisnya ya. Bagi yang belum tahu nih, jijik dan pernah membuat kehebohan di di Indonesia ketika ada seorang guru, seorang ulama, nah ini mengamalkan hadis ini. Dan urinnya onta itu nanti kalau ketemu hasil risetnya posting. Apa bisa jadi obat apa itu urin onta? Nah, jadi nanti ayah bunda bakal ngerti itu turunannya. Semua hewan ternak yang halal dimakan dagingnya nanti najis atau tidak kotorannya. Bapak Din Samsudin. Iya, banyaklah pokoknya. Dan nggak tahu nih, apakah ada ayah bunda yang pernah haji umroh ke Mekah, kemudian diajak ke peternakan onta,
disuruh minum susu, dan kemudian disuruh minum urin. Yang pernah minum urinnya onta boleh tulis di chat. Kasih tahu pengalamannya. Nih hati-hati muntah. Tapi enggak, itu obat, kata Rasulullah SAW. Dan supaya ayah bunda yakin, nanti hasil risetnya kalau ada di YouTube, di Google, boleh share di grup. Jadi rupanya, Masya Allah, Tabarakallah, bahwa di dunia ini yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Bahkan kotoran hewan ternak pun juga manfaatnya banyak. Paling nggak jadi kompos, jadi pupuk kohe. Kalau yang ngerti perkebunan nanti disebutnya kotoran hewan. Dan Masya Allah. Dan sekali lagi ya, nanti pertanyaannya najis atau enggak. Karena ujungnya ntar masih banyak perdebatan. Bahwa enggak boleh jual kotoran hewan karena najis katanya. Nah, nanti cari PR. Rada berat, tapi supaya makin kita belajar. Karena ayat ini bunyinya awalam yarau. Tidakkah mereka perhatikan? Manfaatnya banyak. Bisa jadi makanan, bisa jadi minuman, bisa jadi tunggangan. Dan yuk, buka mata, buka hati, kata calon tong, mikir, kata calon tong. Dan itu yang disebut sama Allah, awalam yarau. Tidakkah mereka perhatikan, tidakkah mereka mikir. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.